Kini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Melewati semuanya itu. Tapi hari ini yang memilih kita menjadi pendeta, yang mengangkat kita menjadi pendeta, bukanlah manusia, tetapi perkataan Tuhan. Tapi karena dikaruniai, karena dipanggil, karena dipilih, Maria ketika menerima apa yang dikatakan oleh Gabriel, malaikat Gabriel, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu katanya di dalam hatinya, apakah arti salam ini? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dipakai oleh Tuhan itu beroleh kasih karunia yang tidak semua orang mendapatkannya. Maka adalah merupakan hal yang indah jika saudara dan saya boleh dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia Raja di atas segala raja. Itu yang perlu kita syukuri kepada Tuhan. Oleh karena ada perkataan Tuhan, Maria berani melangkah oleh karena Tuhan yang berbicara, sehingga dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Apakah Maria tidak akan mendapatkan risiko ketika dia mengambil keputusan itu, ketika benar-benar menerima bahwa dia seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, seorang perawan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki,
seorang gadis yang mulia, yang rajin beribadah. Dan dinyatakan dia akan mengandung. Apa kata orang? Apa kata orang tuanya? Apa kata tunangannya? Banyak akibat, konsekuensi yang harus diterimanya itu pasti banyak. Mungkin awalnya juga paling terkejut mendengar perkataan itu. Shock. Apa ini? Makanya ada pernah orang dikatakan, kamu cocok kayaknya jadi hamba Tuhan. Dia bilang apa? Fotokopinya pun gak ada, bu, katanya. Fotokopinya pun gak ada, bayangannya pun gak ada. Bukan soal fotokopi, bukan soal bayangan. Tapi kalau dikaruniai oleh Tuhan. Tapi berikanlah diri saudara, bapak dan ibu, memiliki kerendahan hati seorang hamba yang rela dipakai oleh Tuhan, yang memperhambakan dirinya kepada Tuhan, yang rela dipakai oleh Tuhan sampai waktunya Tuhan memanggil saudara. Mari kita berdoa. Sungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Setiap kami sebagai hamba-Mu Tuhan, ada perkataan Tuhan yang khusus kepada kami, memanggil kami untuk menjadi hamba-Mu, sehingga kami punya keberanian berikan. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi untuk firman-Mu. Berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pendeta Gereja Kristen Moria Indonesia, atas diri Pendeta Muda Lingga Sinulinga STH dan Pendeta Marlina Sembiring STH. Penabisan ini dilangsungkan sebagai respon jemaat terhadap panggilan untuk mengembalakan umat. Sebagaimana Kristus adalah gembala yang baik, maka jabatan pendeta adalah manifestasi dari penggembalaan ilahi. Marilah kita berdoa sehingga Allah mengaruniakan Pendeta Muda Lingga Sinulinga STH dan Pendeta Muda Marlina Sembiring STH hikmat dan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan. Mari kita berdoa, mendoakan kedua hambanya yang akan ditabiskan. Kehadirat-Mu kami datang, Allah yang bertahta penuh dengan kasih karunia. Satu momen yang bersejarah bagi kami dan khususnya GKMI Kuala hari ini. Bagaimana ada kedua hamba-Mu yang menyerahkan diri, yang taat dan tunduk kepada panggilan-Mu. STH, Tuhan telah memerintahkan para muridnya demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dari ayat tadi dan juga dari bagian lain Alkitab kita simpulkan tugas seorang pendeta mencakup: 1. Mengajar dan memberitakan firman Tuhan dengan setia. 2. Melayani sakramen baptis dan sakramen perjamuan. 3. Menjadi saksi melalui pelayanan kasih kepada gereja dan masyarakat, baik secara personal maupun komunal. Kami akan mendengarkan janji calon pendeta. Pendeta Lingga Sinulinga, Pendeta Muda Lingga Sinulinga STH, dan Pendeta Marlina Sembiring STH. Kami ingin mendengar janji Anda dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, disaksikan oleh warga jemaat. Pertama, apakah saudara bersedia menggenapi panggilan Allah dan menerima tanggung jawab kependetaan
sebagai jabatan gerejawi dengan pertolongan Allah? Iya, saya bersedia. Kedua, apakah saudara bersedia berdisiplin dalam kehidupan rohani, dalam firman Tuhan, doa, dan menerima asas-asas Mennonite seperti percaya dan menerima bahwa Alkitab adalah firman Allah, menerima baptisan orang percaya, memisahkan masalah gereja dan masalah negara, namun harus tetap bersaksi, melayani dan membantu negara, tidak akan bersumpah, melainkan berjanji, tidak akan melawan dengan kekerasan, melainkan secara aktif mengusahakan perdamaian dan mengasihi, serta benar-benar terpanggil untuk hidup sebagai murid Yesus Kristus. Iya, saya bersedia. Dalam kesatuan tubuh Kristus, kami akan mendukung pelayanan Bapak dan Ibu sebagai wujud tanggapan terhadap panggilan penggembalaan bagi domba-dombanya. Kiranya pelayanan kita bersama berkenan di hadapan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Silakan di jemaat. Dalam kesatuan tubuh Kristus, kami akan mendukung pelayanan Ibu sebagai wujud tanggapan terhadap panggilan penggembalaan bagi domba-dombanya. Kiranya pelayanan kita bersama berkenan di hadapan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Silakan duduk dulu. Kami mempersilakan pendeta muda Lingga Sinulingga untuk berlutut. Mari kita semua menempatkan tangan kita. Pendeta muda Lingga Sinulingga STH, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya menabiskan saudara sebagai pendeta jemaat GKMI Cabang Kuala. Jadilah guru yang bijaksana, yang mengajarkan firman Allah dengan penuh tanggung jawab, dan jadilah kami menyambut saudara sebagai rekan dalam gereja Kristus. Kiranya Tuhan mengutus saudara dalam damai dan mengaruniakan berkat-berkat-Nya. Amin. Silakan berdiri. Kami persilakan pendeta muda Arlina Sugiring STH. Mari kita. Saya menabiskan saudari sebagai pendeta jemaat GKMI Cabang Kuala. Jadilah guru yang bijaksana, yang mengajarkan firman Allah dengan penuh tanggung jawab, dan jadilah murid Kristus yang senantiasa belajar dari Yesus Sang Guru Agung. Terimalah kuasa untuk memberitakan firman Allah, memimpin sakramen, dan gembalakanlah jemaat yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Kami menyambut saudara sebagai rekan dalam gereja Kristus. Kiranya Tuhan mengutus saudari dalam damai dan mengaruniakan berkat-berkat-Nya. Amin. Silakan berdiri. Dengan doa. Silakan Pak Antoni. Silakan pendeta. Pendeta Alisa Amin dan Alkitab, kami persilakan majelis pengurus. Buat moto ya. Kasih. Terima kasih, puji Tuhan, kita boleh tepuk tangan semua. Jangan duduk jemaat dan kita langsung saja. Harus kamu dulu. Satu,
2, oke, senyum semua, ayo, jidatnya nampak senyum. Akhirnya hari ini saya diteruskan menjadi pendeta. Ya, ini adalah anugerah yang besar. Karena pada dasarnya saya tidak pernah bermimpi menjadi pendeta. Tapi Tuhan percayakan hal ini saya akan lakukan. Saya akan jalankan. Mengingat anugerah Tuhan yang besar, seperti firman Tuhan yang berbicara kepada saya, 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ini dasar. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Firman Tuhan ini meyakinkan saya tentang keselamatan jiwa saya. Pengampunan dari penebusan Kristus Yesus cukup buat saya hari ini menjadi milik Allah. Bukan hanya itu, Allah percayakan terus apa yang Ia anggap layak saya lakukan. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini menjadi visi hidup saya. Bagaimana saya menjadi pribadi yang memuliakan Allah. Dengan tubuh ini saya ingin memuliakan Allah. Perjalanan panjang dari awal saya percaya di SMA waktu itu, tahun 93, Tuhan memanggil saya dan meyakinkan saya untuk memuliakan Dia. Bagaimana caranya saya tidak tahu. Tapi Tuhan buka jalan. 96 Tuhan izinkan saya masuk sekolah teologi untuk melihat visi Allah yang lebih jelas. Dan setelah selesai pendidikan itu, Tuhan membuka jalan bagi saya untuk pelayanan, melayani Tuhan. Dengan sukarela saya melakukannya karena mengingat besarnya keselamatan yang dari Allah itu. Karena kamu telah ditebus
Ingat itu, harganya sangat mahal. Inilah yang membuat saya tidak ada alasan untuk menolak. Saya harus memuliakan Allah. Perjalanan panjang tersebut membuat saya semakin mengerti arah pimpinan Tuhan. Dan ayat firman Tuhan yang meneguhkan saya akan pengampunan dosa dan hidup yang kekal, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Waktu itu karena sukacita saya yang saya besar oleh karena keselamatan yang Tuhan beri, saya senang sekali untuk menceritakan Injil. Saya menceritakan Injil kepada siapa saja, kepada teman saya, kepada orang tua saya, juga saya PA-kan ada di rumah. Terus 1 tahun kemudian Tuhan berbicara juga kepada saya dari Yesaya 6 ayat 8. Firman Tuhan berbicara, siapakah yang mau kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Jadi waktu itu saya langsung katakan kepada Tuhan, bukan aku Tuhan, aku orang kampung. Jadi waktu itu saya takut sekali, saya takut jadi pendeta. Saya berusaha untuk menghiraukan firman Tuhan itu. Saya berusaha untuk tidak mendengar. Tapi semakin saya berusaha untuk melupakan, semakin jelas itu berbicara dalam telinga saya, dalam pikiran saya, membuat saya sangat tertekan, gelisah, bahkan rasanya susah untuk bernafas. Kemudian saya katakan kepada Tuhan, menjerit, Tuhan, sebenarnya aku pun ingin yang melayani Engkau, tapi kan aku ini kan siapa, begitu ya. Jadi untuk apalah aku hidup kalau nggak melayani Tuhan? Saya katakan begitu kepada Tuhan. Namun ayat itu juga akhirnya meyakinkan saya. Itu saya katakan saya mau melayani Tuhan, tapi jangan di garis depan. Kemudian Tuhan meyakinkan saya juga dengan ayat itu. Tuhan katakan, bukan hanya orang pintar yang aku pakai, gitu. Tapi siapa yang mau? Waktu itu kamu hanya alat, gitu. Yang memberi otoritas kuasa itu Dia raja di atas segala raja. Kemudian saya merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku, pakailah seperti yang Tuhan mau. Di singkat ceritanya, tahun 2000 saya sekolah teologi untuk memperlengkapi diri dan menolong pelayanan yang ada di cabang Alitea Kuala. Tahun 2008 saya menjadi tenaga orientasi di cabang Alitea Kuala. Sekaligus saya memulai perintisan ke Kampung Antara. Waktu itu jalan belum sebagus ini, walaupun hari ini belum bagus ya. Jalan itu sepi, tanah, kalau di profil tadi kan nampak ya, nggak ada batunya satu. Itu yang dicampuri dengan masyarakat. Jadi waktu itu saya dengan teman-teman, kadang dengan ibu tiur berdua gitu. Jadi kami pergi ke sana berjalan kaki, mungkin pulang pergi itu yang jalan kakinya sekitar 20 kilo. Kemudian 1 tahun kemudian semakin berkembang pelayanan, ibu tiur tidak bersama saya lagi dan saya pergi sendiri karena sudah bisa naik sepeda motor dikasih sama jemaat gitu. Jadi saya pergi kadang-kadang 2 hari tinggal di Kampung Antara supaya lebih banyak waktu bisa dekat dengan mereka. Siang hari saya pendekatan, kunjungan dan pergi juga ke ladangnya supaya bisa dekat dengan mereka. Pada malam hari kami belajar firman Tuhan. Terus seiring berjalannya waktu, Tuhan memberkati ya. Tuhan membuat ada orang yang diselamatkan. Yakin dia dosanya diampuni, yakin dia akan keselamatannya. Tambah hari, tambah tahun, Tuhan tambahkan perlu orang yang percaya. Akhirnya tahun 2013 dibukalah ibadah perdana setelah 5 tahun melakukan perintisan di Kampung Antara ini. Ya, hati kami sungguh bersukacita karena dari beberapa waktu yang sudah direncanakan hingga pentahbisan Pendeta Lingga Sinulinga dan Ibu Marlina sudah berjalan dengan baik. Ya, kami ucapkan sebagai pengurus selamat kepada Bapak Pendeta Lingga Sinulinga yang sudah hari ini sebagai teman sekerja. Kalau tadi Ibu Irgi katakan Ibu Pendeta Reguna Ginting, ya kemarin
tadi dikatakan bahwa selama ini dia yang bekerja. Kali ini sudah ada Bapak Pendeta Lingga Sunilingga dan Ibu Marlina. Ya, ini suatu anugerah yang Allah berikan ya kepada GKMI Aletia Kuala, sehingga Bapak dan Ibu berdua dipercayakan untuk mengembalakan umat yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu, kepada Bapak Pendeta Lingga dan Ibu Pendeta Marlina, ya, sebagaimana tema yang disampaikan tadi oleh Ibu Pendeta Guna Ginting, ya, sesungguhnya ini aku adalah hamba yang Tuhan buat. Kami bersyukur untuk pekerjaan-Mu, ya Tuhan. Hanya Engkau-lah yang layak dimuliakan. Dalam semua itu, kami harus semakin kecil dan Engkau yang harus semakin bertambah. Kami bersyukur anak-anak kami sekarang bukan anak lagi. Mereka sudah menjadi rekan sekerja, teman sepelayanan, ya Tuhan. Sama dengan kami. Kami bersyukur kami dipakai oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan Injil kepada kami untuk diteruskan kepada banyak orang. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur secara gereja kalau hari ini saudara kami, hamba-Mu Pendeta Muda Lingga sudah menjadi pendeta. Secara organisasi Tuhan sudah ditambahkan 2 pendeta di jajaran PK dan juga di jajaran Korwila Sumatera Utara dan juga di jajaran. Kalau dahulu tanpa gelar, Engkau memberkati kami dengan berlimpah. Setelah Tuhan tambahkan bonus-bonus apa yang disuruh Tuhan untuk kami kerjakan. Karena untuk itunya dulu Engkau memisahkan kami, supaya Injil ini dapat diberitakan bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami berdoa Tuhan, supaya apa yang Tuhan telah kerjakan ini, Tuhan Engkau sendiri melanjutkannya, supaya ujung bumi itu juga betul-betul sampai. Kami berdoa supaya boleh di zaman akhir ini, bagian terakhir ini, yaitu bagian pelayanan yang paling sulit, tetapi Engkau-lah Allah yang akan membuka jalan supaya sumber Injil bisa diteruskan. Apa yang menjadi misi Tuhan, dan kami juga berdoa untuk jemaat, karena semua kami yang ditebus adalah saksi. Semua kami yang ditebus bukan saja supaya kami diselamatkan dan ada nama kami di sorga, tapi kami supaya mengambil bagian dalam apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga apa yang menjadi isi hati Tuhan menjadi isi hati kami bersama, bukan hamba Tuhan dan pengurus saja, tapi juga semua orang yang sudah mengalami kasih dan pengampunan Tuhan, supaya semua kami mencari wajah Tuhan untuk bagian yang bisa kami kerjakan sebagai jemaat dimanapun kami menjadi bagian daripada jemaat itu. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia, ada damai dan sentosa bagiku, melayani Rajaku, melayani Rajaku, berserahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani
foto-foto ini, masa? Oke, ya. Kameramen aja nih. Oke ya. Iya. Ya, ya.